Dapatkan dari narasumber ini sehingga kita bisa dapat menerima ilmunya dan kita bisa gunakan untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kepada Ibu Nadia mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nadia ya. Dipercepat saja ya. Udah nggak sabar soalnya Bu Nadia tentang materi yang akan disampaikan untuk malam ini. Oke, baik. Terima kasih Mr. Kamil untuk sambutan singkatnya. Saya infokan kembali ini untuk tema kali ini untuk parenting kelas perdana kita, yaitu kiat mengatasi parental burnout, yang nanti akan disajikan oleh narasumber kami, yaitu Dr. Anda Anissa Cahyaningrum. Dan saya infokan juga nih, nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab, dan akan ada satu penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Untuk hadiahnya nanti kita infokan lebih lanjut ya. Dan juga akan ada absensi dan mendapatkan sertifikat. Jadi nanti jika ada absensi yang masuk di dalam kolom komentar, nanti di formnya mohon diisi ya, karena nanti akan mendapatkan sertifikat. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin sebelum saya panggil Dr. Anda Anissa Cahyaningrum, saya akan infokan dulu untuk CV-nya. Mungkin bisa dibantu share screen. Baik, di sini CV dari Ibu Dr. Anda Anissa Cahyaningrum. Beliau adalah alumni Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau juga konsultan Solaria Indonesia, Certified Coach Explorer L1 Point of View, penasehat Motherhood Indonesia, founder dari Cahya Communication, dosen Akademi Kebidanan Sentra Bina Yudhistira, dan juga tim khusus Indonesia Care for Rare Disease. Dan di sini pun saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Motherhood Indonesia karena sudah berkontribusi dalam kelas perdana parenting kelas SD Muhammadiyah 48. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuriana Yirah karena atas bantuan beliau parenting kelas perdana ini bisa terlaksana dengan baik. Dan untuk profil Motherhood Indonesia mungkin saya akan infokan singkat ya, yaitu Motherhood Indonesia adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang kesehatan jiwa ibu pasca melahirkan. Motherhood Indonesia memiliki visi yaitu menjadi lembaga sosial, kemasyarakatan, dan kesehatan yang terpercaya dan berkontribusi dalam meningkatkan status kesehatan jiwa ibu. Seperti itu. Baik, mungkin kita akan panggil. Bisa? Ibu Anissa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Nadia. Baik, Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, untuk lebih lanjutnya nanti bisa diperhatikan dulu ya untuk materi dari Ibu Anissa. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa angkat tangan ataupun bisa juga menulis di kolom komentar. Baik, Ibu Anissa, waktu dan tempat aku persilakan. Terima kasih. Mungkin saya bisa dijadikan co-host dulu untuk bisa share screen. Bisa langsung di share screen saja. Oh, bisa ya? Iya. Sudah bisa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam hormat terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kamil ya. Senang sekali bisa bertemu pada malam hari ini dan tentu di sini juga ada para orang tua murid dan juga Bapak Ibu guru dan juga teman-teman yang lain. Kesempatan perdana kalau tidak salah dengar nih tadi ya, parenting kelasnya. Jadi senang sekali hari ini saya dapat kesempatan yang sangat berharga bagi saya. Saya mendapatkan materi parental burnout ya. Ini menarik sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi ya tentang materi yang mungkin banyak terjadi. Baik, saya lanjutkan. Kalau ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nadia, ya. Jadi kebetulan saya sudah 6 tahun berada di Motherhood Indonesia.
Senang sekali dan juga baru saja berkenalan dengan Ibu Nadia di Madrep Indonesia ini. Nah, sekarang kita mulai yuk materinya ya. Apa sih gitu ya parental burnout itu? Parental burnout itu sebetulnya diawali dari topik burnout itu diawali dari kondisi di dunia kerja sebetulnya. Nah, kemudian di masa pandemi malah muncul istilah parental burnout ini. Jadi banyak orang tua yang juga mengalami burnout, tidak hanya para pekerja saja. Seperti apa sih yang dimaksud dengan parental burnout itu? Kondisi kelelahan mental emosional yang dirasakan oleh orang tua akibat stres yang berkepanjangan dalam mengasuh anak. Jadi mungkin kalau tidak salah dengar tadi panggilannya, sapaannya mama papa ya. Mama papa ya dan juga bapak ibu sekalian pernah nih ngerasain ya jadi orang tua itu stres banget gitu. Kemudian rasanya tidak nyaman. Lalu kapan bisa sampai terjadi mengalami burnout? Yaitu ketika stresnya berkepanjangan. Atau orang tua mengabaikan rasa kondisi yang tidak menyenangkan atau stres ini. Atau merasa bahwa ya ini memang kewajiban saya gitu. Jadi lalu membiarkan kondisi berlarut-larut. Nah, kalau di sini ada istilah stres dan burnout, maka mungkin kita perlu luruskan dulu nih sebetulnya di mana letak perbedaan antara stres dan burnout. Kita lihat bedanya di sini. Jadi para orang tua mungkin banyak mengalami situasi yang menekan. Jadi stres itu adalah tekanan. Ketika tekanan itu kita rasakan terus-menerus berkepanjangan, maka berisiko mengalami burnout. Jadi kondisinya kalau kita lagi stres, itu mungkin kita bisa marah-marah. Jengkel sekali sama anak kita, jengkel sekali sama murid-murid kita, gitu ya, atau sama orang-orang di sekitar kita, pada suami, pada istri, gitu, atau pada pimpinan, kepada bawahan, gitu. Itu pada saat kita stres bisa meledak. Tapi kalau itu terus-menerus terjadi, maka bisa muncul kondisi burnout. Justru kita di kondisi sudah sangat lelah dengan stres ini. Inilah yang dimaksud burnout. Dan kalau itu terjadi pada kondisi pengasuhan, maka disebutlah parental burnout. Rasanya itu sudah lunglai, sudah hampa, udah malah nggak bisa marah-marah, ya emosinya itu cenderung emosi depresif, ya, yang sedih. Kalau yang stres itu arahnya ke kecemasan, udah cemas, takut, bingung gitu. Nah itu bedanya dengan burnout. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, Mama Papa bisa ngerasain, aku pernah ngerasain stres nggak ya gitu. Apakah aku sudah burn out gitu. Nah ini bisa dirasakan, bedanya terletak di sini. Jadi kalau burn out itu sudah nggak punya energi lagi. Rasanya mau bangun itu susah dan disinilah yang berbahaya akan mengarah ke depresi. Nah sekarang saya mau nunjukkan beberapa, kalau tadi Ibu Nadia memperkenalkan saya certified di Points of View. Ini adalah beberapa tools, beberapa alat yang saya gunakan ketika saya memberikan coaching di Points of View. Saya menunjukkan 4 foto ini. Ya, ini adalah tools dari Points of View. Yuk, Mama, Papa, Bapak, Ibu, boleh pilih loh foto mana yang paling disukai. Foto mana yang paling menarik bagi Bapak dan Ibu, atau mungkin tulisannya juga boleh, atau mungkin diabaikan tulisannya, lebih suka gambarnya, boleh tulis di kolom chat, pilih gambar yang mana, pilih foto yang mana, yang mungkin nanti bisa juga diobrolin, yang terkait dengan burnout, yang pernah dialami mungkin. Ya, silakan dituliskan nomor berapa yang dipilih. Sudah ada yang jawab, terima kasih. Nomor 1, Guild. Nomor 2, oh di sini ada R9TA itu, Pak Kamil. Redmi ini nama handphone ya. Ibu Tuti Alawiyah, Bapak Kamil Guild ya. Cindy 1, Retno 2, Aditi ya, Bapak Ibu ini ya, maaf kalau tidak menyebut Bapak Ibu. Aditi Ayanasya nomor 4, Ibu Winanda nomor 1, Ibu Rika nomor 1, Ibu Axel 1, Ibu Adi nomor 4. Banyak sekali nomor 1, nomor 2, nomor 1. Iya.
Adakah satu orang saja dulu mungkin? Nomor 1, aduh banyak juga nih nomor 1 ya, nomor 3 dan 4. Adakah satu orang yang mau open mic sebentar saja menyampaikan apa yang menarik dari gambar yang dipilih, lalu apakah ingin mengaitkan dengan burnout yang pernah dialami? Silakan. Ada Mama Davina juga nomor 1, Ibu Eno nomor 2. Boleh dibantu Ibu Nadia, adakah yang raise Baik. hand mungkin? Mama Davina mungkin bisa open mic. Yuk. Mama Davina, Diandra. Akila, Ibu Akila 1, Mama Davina 1. Baik, boleh Mama Davina mungkin kenapa alasannya memilih nomor itu? Yang nomor 1. Yang nomor 1 ya, Bu ya. Ya, silakan. Salam kenal Mama Davina. Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Kenapa Ibu? Apa yang menarik Ibu? Untuk merasa bersalah kayaknya karena saya kan tadinya bekerja. Kalau merasa bersalah itu karena nggak setiap waktu nemenin mereka di rumah. Oke. Kayak gitu. Terus nggak selalu ada untuk mereka. Jadi pas saya sore baru pulang, mereka juga udah ya gimana ya, ya pokoknya merasa bersalah aja, kayaknya waktunya tuh habis bukan sama mereka gitu, Bu. Kehilangan kesempatan untuk bersama mereka Betul, ya, Mama betul. Davina ya. Apakah Mama Davina kalau melihat definisinya tadi dibandingkan dengan stres, terasakan nggak sih seperti itu atau nggak sampai seperti itu? Belum sampai sih, belum sampai ke tahap stres sih. Cuman kalau lagi sendiri kayak merasa bersalah, ntar lama-lama stres jadi akhirnya suka marah-marah aja sendiri gitu. Iya Ibu. Jadi kalau di titik bawaannya tertentu sewot ya, aja ntar di titik tertentu kemudian terasa ya ada tekanan stres gitu ya. Betul, Baik. iya. Terima kasih Mama Davina sudah makasih, berkenan Ibu. untuk open mic dan berbagi cerita ya. Baik, terima kasih. Iya. Oke, saya melihat di kolom chat juga ada Mama Nada nomor 1, Ibu Elsa nomor 1, Ibu Akila 1. Oke, ternyata banyak yang nomor 1. Ini Ibu Stefani tambahan, aku nomor 2 karena benar-benar nggak ada yang bisa gantiin jagain anak kecuali suami. Terima kasih Mama Steviani. Ya, oke, saya cukupkan dulu ya. Nah, itu tadi satu peserta mewakili peserta yang lain. Biasanya kalau waktunya cukup longgar, ini karena waktunya sangat sempit ya, saya biasanya memberi kesempatan beberapa peserta. Tapi Mama Davina tadi saya kira sudah cukup mewakili ya. Ada rasa yang tidak nyaman ketika menjadi orang tua, ketika kita melakukan proses pengasuhan, ketika dihadapkan dalam situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Pengennya sih ngomong anak gitu setiap saat, tapi karena kerja lalu muncul perasaan bersalah gitu ya. Nah, tadi dirasakan juga, enggak, belum sampai burnout kok kalau dilihat dari definisinya ya. Tapi di titik tertentu mungkin sudah pernah mengalami ada tekanan atau stres gitu ya. Jadi rasanya pengen marah-marah. Benar juga ya tadi bedanya stres dengan burnout, rasanya kadang-kadang emosinya meledak gitu ya. Tapi kalau kita sudah di tahap burnout, itu malah mungkin nggak bisa meledak lagi. Nah, itu bedanya ya. Nah, sekarang kita beralih lagi, sebetulnya yang dirasakan pada saat burnout itu seperti apa sih? Ya, kita lihat. Jadi memang kelelahannya itu berkepanjangan dan nggak reda. Jadi kalau ada baterai gitu udah tinggal satu garis tuh udah merah. Ya, kita sudah lunglai banget. Kita nggak bisa melakukan sesuatu aktivitas yang tuh tadinya mungkin seneng gitu ya. Bahkan kepengennya nggak ngerjain. Nah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, burnout itu awalnya ada di dunia kerja. Maka kerjaan-kerjaan yang mestinya kita kerjakan menjadi tanggung jawab kita, udah males aja ngerjain. Nah, kalau sebagai orang tua gimana? Sama seperti itu juga, udah mau nyapu males, nyuci piring males, dan apalagi kalau berperan ganda ya, mungkin itu juga berdampak pada urusan kerjaan. Terus jadi pikiran nggak jernih, nggak ada motivasi anak. Nah, ini yang berbahaya adalah malah nggak nyaman kalau ketemu anak. Kayak rasanya pengen menjauh gitu. Nah, ini yang kondisi yang mungkin lebih berat lagi ya. Nah, kalau gejalanya yang lebih detail lagi, secara fisik ada, emosi dan perilaku. Itu kalau mau kita lebih detail lagi seperti ini. Jadi gejalanya nggak cuma 1-2 aja sih, disebut burnout itu. Jadi secara fisik tuh kita kerasa ya, walaupun tadi di stres itu juga nampak terlihat seperti ini. Jadi memang karena ada kaitan dengan stres,
memang biasanya diawali dengan seperti itu, sakit kepala, nyeri otot gitu ya, lehernya terasa pegel, gampang lelah gitu, pola tidur, pola makan jadi terganggu ya, ada yang nggak bisa tidur, ada tidur mulu gitu. Terus kemudian karena kondisi fisiknya terganggu, maka imunitasnya menjadi menurun dan itu jadi rentan sakit. Dan sakit apa itu jadi bermacam-macam tergantung kondisi awalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kondisi awalnya kita sudah sakit jantung misalnya, nah maka akan berisiko ya menjadi kambuh gitu. Emosinya gimana? Emosinya sangat merasa tidak nyaman ya, banyak pikiran negatif, nggak ada motivasi, merasa kesepian banget gitu. Nggak berdaya, nggak percaya diri, bahkan merasa bersalah. Nah, tadi yang dirasain Mama Davina ya, walaupun hanya satu gejala itu, tapi kalau kita nggak bisa menyebut bahwa satu gejala saja kemudian burnout ya, jadi ini satu kesatuan. Muncul rasa bersalah yang berkepanjangan, terus-menerus gitu, ragu, nggak yakin, aku tuh bisa nggak sih jadi orang tua. Nah, ini yang arahnya ke depresi ya, tidak mempercayai dirinya sendiri. Lalu perilakunya gimana? Karena kondisinya sangat depresif, bisa juga kemudian malas ketemu orang. Bahkan ketemu orang juga jadi rasanya jengkel. Ngerjain apa-apa jadi lamban. Nggak bertanggung jawab ya pada tugasnya. Nah yang lebih parah lagi, kalau sudah fly gitu, kepengennya menarik diri, yang mungkin memiliki kesempatan atau kebiasaan pemakaian obat-obatan dan alkohol, nah ini berisiko jadi berbahaya gitu. Ini gambarannya ya, jadi ada gejala fisik, emosi, dan perilaku. Kenapa sih kok bisa terjadi seperti itu? Jadi seperti yang kita bahas tadi, burnout diawali dari stres. Stres itu terjadi biasanya karena adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang kita miliki. Dan apalagi kalau kondisi stres ini tidak tertangani, maka benar-benar terjadi burnout. Nah, parental burnout ini biasanya sumber dayanya apa sih? Tuntutannya apa sih? Tuntutannya adalah multitasking. Kenapa orang tua mengalami burnout? Karena pengennya ngerjain semuanya, pengennya semuanya beres. Sementara sumber dayanya nggak seimbang. Sumber dayanya berupa apa sih? Support system. Ada yang bantuin nggak gitu ya? Dan diri sendiri punya kekuatan nggak gitu. Self care di sini artinya bagaimana kita ngurusin diri kita sendiri sehingga kita bisa kuat gitu. Nah ini yang nggak seimbang. Kepengennya ngerjain semuanya, kepengennya semuanya beres, semuanya baik-baik saja, tapi sementara kita lelah gitu. Sementara nggak ada yang bantuin. Nah ini yang bisa menimbulkan terjadinya burnout. Siapa? Siapa yang memungkinkan, yang berisiko, yang bisa mengalami burnout ini? Orang-orang yang perfeksionis, biasanya gitu. Pokoknya pengennya beres, pengennya bersih gitu. Jadi kalau nggak bersih, jadi kalau anaknya rewel, kalau anaknya nggak makan gitu, udah stres. Ya. Nah, apalagi kalau kemampuan pengelolaan emosinya kurang baik. Apalagi kalau nggak ngerti hal-hal tentang parenting. Jadi maksudnya ya anak umur segitu kalau emang lari-lari itu ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Lari-lari lo terus mecahin gelas, terus numpahin minum, ya memang itu umurnya gitu ya. Jadi kita tidak terbawa emosi gitu. Nah, kalau kita paham tentang parenting, tentang perkembangan anak, maka itu akan bisa memahami. Orang tua yang kurang mendapat dukungan dari lingkungan artinya harus ngerjain semuanya sendiri. Nah, ini juga multi peran ya. Tadi Mama Davina ngerasain jadi ibu bekerja. Nah, apalagi nih seorang ibu udah ngurusin rumah, ngurusin kerjaan kantor, ngurusin aktivitas sosial, ikut juga urusan politik. Nah, kebayang nggak sih itu multi banget ya. Nah, itu bisa terjadi. Atau orang-orang yang ngerjain aktivitas yang monoton. Itu juga bisa burnout ya. Khususnya kalau yang di dunia kerja tadi ya, kerjaannya itu terus itu juga bisa burnout. Atau memang berlebihan. Nah, ini tadi yang terkait dengan ketidakseimbangan tadi. Volume kerjanya nggak sesuai dengan apa yang dia miliki sumber dayanya. Nah, dan satu hal nih yang terakhir ini yang paling penting ya, walaupun ada yang bantuin, ada yang pekerjaannya masih seimbang gitu, tapi pasti nih mama-mama, ibu-ibu nih ngerasain ini, pernah nggak sih ngerasain gitu ya?
udah beberes, anak-anak ngacak-ngacak gitu sampai sore pulang atau malam gitu. Misalnya suami datang, kok rumah berantakan sih? Kamu seharian ngapain aja gitu ya? Sedih gitu ya. Kurang mendapatkan apresiasi ya. Kadang-kadang ini pun juga bisa bikin seorang ibu stres bahkan burnout ya. Ini risiko ya, artinya tidak semua ibu mengalami, tidak semua bapak mengalami, tapi orang-orang yang pribadi yang seperti ini berisiko. Artinya yuk kita menjaga diri untuk tidak terlalu menuntut diri kita sendiri gitu ya, mencoba untuk mengurangi beban. Nah, itu nanti kita bahas nih selanjutnya ya. Kalau kita mengalami burnout, lalu apa dampaknya? Kalau kita sudah kelelahan banget, maka produktivitas kita menurun. Jadi ya kita nggak bisa ngerjain apa-apa, sulit gitu ya. Terus kita jadi kehilangan perasaan bahagia. Nah, ini yang menarik juga. Ada dampaknya loh pada perkembangan anak. Jadi kalau orang tua, apalagi juga ibu mengalami stres bahkan sampai burnout, itu berdampak pada perkembangan anak. Di mana dampaknya? Dampaknya adalah pada stimulasinya. Jadi orang tua diharapkan bisa memberikan stimulasi perkembangan anak yang optimal. Nah, kalau ibunya nggak bahagia, ibunya sedih, ibunya burnout, maka boro-boro mau bisa bermain bersama anak, ngajarin anak nyanyi, ngajarin anak bermain, tidak ada motivasi untuk mengajarkan anak seperti itu, sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan stimulasi dari orang tuanya. Nah, bersyukur kalau misalnya orang tuanya mengalami stres atau burnout, ada pihak lain ya yang support system yang mendukung. Dan biasanya juga ada dampak yang bisa dialami kalau kita merasakan parental burnout, yaitu interaksi sosial juga terganggu. Jadi malas ngobrol sama orang, malas keluar rumah, dan juga berisiko konflik dengan keluarga, kita malas-malesan. Mungkin kalau yang mengalami ini adalah ibu, bapaknya jadi jengkel, ini ngapain sih mamah nih gitu ya, dan juga sebaliknya gitu. Dan karena juga kondisinya terus-menerus menurun, bisa rentan terhadap penyakit fisik maupun juga mengarah ke gangguan mental, khususnya pada depresi. Gitu. Terus gimana nih cara ngatasinya? Gitu. Yang pertama kita lihat terkait dengan emosi. Jadi karena tadi diawali dari stres, burnout itu, maka stres itu biasanya banyak terjadi karena kondisi yang tidak seimbang, lalu kemudian tekanannya yang sangat kuat, maka bisa menimbulkan gejolak emosi yang sangat kuat juga. Nah, untuk supaya kalau toh kita mengalami stres tidak sampai berlanjut pada kondisi burnout, maka penting sekali kita belajar mengelola emosi. Jadi pada saat kita masih dalam kondisi stres maupun pada saat kita sudah burnout, kita diharapkan bisa belajar mengelola emosi. Itu yang paling utama. Gimana nih? Banyak yang mungkin tidak berpikiran mengelola emosi itu justru diawali dengan berhenti sejenak. Jadi kalau kita muncul perasaan kepengen marah gitu ya, tadi ya aduh pulang kantor misalnya gitu habis ngajar atau habis beraktivitas ngelihat anak rewel gitu, atau pulang-pulang dia belum mandi atau apapun, rasanya pengen marah gitu. Nah, mundur satu langkah gitu, jedanya di situ. Ambil nafas. Ada nafas diafragma, kalau nanti waktunya cukup kita bisa berlatih ya, nafas diafragma itu ada nafas perut ya. Jadi kita tidak menggembungkan dada nafasnya, tapi dengan menggembungkan perut. Kemudian itu dihirup melalui hidung, lalu dikeluarkan melalui mulut. Dan juga bisa dilanjutkan dengan relaksasi. Nah, ini perlu latihan. Kalau dalam workshop saya di topik anger management, nah ada banyak cara mengelola emosi. Ini salah satunya dengan mengelola nafas. Jadi kalau kita udah pengen marah sama anak karena kondisi stres atau burnout, segera kalau kita dalam kondisi berdiri kita mundur satu langkah. Kalau kita kondisi berdiri kita bisa duduk sejenak. Kalau pas marahnya itu kondisinya duduk kita rebahan sebentar. Yang dimaksud jeda adalah seperti itu. Atau kita mau cuci muka dulu boleh.
Kita mau ngambil air wudhu dulu boleh. Kemudian ambil nafas. Ini salah satu cara bagaimana kita mengelola emosi. Kenapa demikian? Kenapa juga itu ada relaksasi? Karena sebetulnya emosi itu dikelola oleh otak. Otak itu bisa bekerja dengan oksigen. Nah, supaya kerjanya lancar, oksigennya juga dibikin lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, otak ada yang bertugas mengelola emosi dan juga di bagian otak ya, ada juga bagian otak yang mengelola proses berpikir. Nah, pada saat kita sedang emosi, otak yang bertugas mengelola proses berpikir itu tidak bisa bekerja. Jadi mesti gantian kerjanya. Nah, itulah sebabnya kalau kita sedang marah-marah, seringkali kita nyesel setelah marah. Karena sepertinya perilaku kita menjadi tidak rasional. Aduh, kenapa gue tadi marah-marah ya? Mungkin sering ibu-ibu merasakan seperti itu. Ya, karena pada saat marah itu, otak berpikir kita ditutup aksesnya. Nah, bagaimana sih untuk mengubah supaya otak berpikir itu bekerja, supaya kita tetap rasional, supaya kita tetap bisa berpikir jernih, maka perlu berhenti. Jadi kalau Bapak, Ibu, Mama, Papa yang biasa nyetir nih, nyetir mobil, untuk maju dan mundur, itu nggak bisa langsung. Baik yang manual maupun yang matic, pasti dinolkan dulu. Atau di N, ya, R, N, D, gitu, pasti dinolin dulu. Nah, sama tuh. Untuk bisa mengelola emosi itu harus stop dulu, jeda. Baru bisa berganti. Gitu. Nah, kalau kita nggak stop, maka otak berpikirnya nggak bakalan jalan. Nah, itu yang berisiko kita melakukan hal-hal yang negatif. Termasuk kondisi burnout yang kita sudah lunglai pun bisa berpikir negatif. Apa sih risiko terburuk dari kondisi depresif? Ya, jadi tadi kita sudah bahas kalau burnout itu risikonya mengarah ke depresi, risikonya adalah bunuh diri atau melukai orang lain. Nah, itu yang paling berbahaya tentunya, ya. Nah, itu yang pertama, langkah pertama mengatasinya. Yang kedua apa? Kita kalau sedang melakukan aktivitas parenting, ya, mengasuh anak-anak kita, penting sekali kita menetapkan tujuan atau ekspektasi harapannya itu yang masuk akal, gitu ya. Kita, aduh, pokoknya anak saya harus begini-begini, sehingga kalau anaknya tidak sesuai keinginan kita, nggak sesuai target kita, kita jadi marah, lalu kita stres, lalu kalau itu terus-menerus berkepanjangan kita jadi burnout. Jadi kita menetapkan ekspektasi kita yang measurable, yang spesifik, yang memang bisa dicapai oleh kita dan juga bisa dicapai oleh anak. Tuntutan yang tidak realistis itulah yang bisa menimbulkan stres, ya. Tuntutan pada diri sendiri maupun pada anak. Dan kalau stresnya berkepanjangan, terjadilah burnout. Jadi perlu kita selalu mengevaluasi diri, saya kok jadi marah pada anak saya, kenapa ya? Oh iya, seharusnya nggak apa-apa anak saya melakukan ini. Nah, itu yang perlu dipahami, ya. Itu normal kalau anak kadang-kadang agak bandel sedikit gitu. Nah, anak nggak selalu putih bersih gitu ya. Anak nggak selalu di atas terus, hebat terus gitu. Nah, itu yang perlu kita sadari. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah penting sekali. Nah, kalau Bapak dan Ibu, Mama Papa tadi melihat ada ketidakseimbangan ya antara sumber daya dan tuntutan. Nah, penting sekali kita menguatkan diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita sendiri, kita care terhadap diri kita sendiri. Gimana sih caranya mencintai diri sendiri itu? Ada 3 cara, yaitu mengasuh diri kita, merawat diri kita, dan juga memaafkan diri kita, dan self-compassion itu adalah bersikap lembut pada diri kita sendiri. Gimana tuh caranya? Kita lihat ya. Nih, kalau self-care itu mungkin banyak dikenalnya kita mesti punya me time gitu ya. Me time itu nggak harus krimbat gitu ya, nggak harus bermain atau berlibur ke pantai, ke luar negeri gitu. Bukan begitu ya. Kita bisa mandi 2 kali sehari. Kebayang nggak sih mama-mama, ibu-ibu ya kalau punya bayi, kita mandi baru 2 menit aja udah kedengeran ya suara anak bayi kita nangis, udah panik gitu ya. Aduh, gimana ini belum selesai mandi gitu ya. Nah, itu kita nikmati tuh walaupun cuma 5 menit mandi,
nikmati saja gitu, nggak apa-apa deh anaknya nangis sebentar gitu. Syukur-syukur kalau ada yang jagain ya. Cari waktu untuk menyenangkan diri sendiri apapun itu, nggak harus secara khusus. Kalau syukur-syukur ada waktu ya bisa menyenangkan keluar rumah sebentar itu alhamdulillah. Tapi pada saat nih ya kita nemenin anak kita belajar, anak kita lagi baca-baca, lagi ngafalin, lihat deh anak kita, perhatikan ekspresinya. Itu pun sebenarnya sudah menyenangkan diri sendiri loh, ya. Termasuk lihat wajah anak kita ketika tidur gitu, itu adem rasanya ngelihat suami, istri gitu yang juga terlelap. Itu pun juga menyenangkan kalau kita bisa mindful ya, menikmati apapun yang sedang kita lakukan gitu. Dan yang terakhir di situ terlihat menyatu dengan alam. Yuk lepas sendal ya, lepas sendal lalu berjemur sebentar. Jangan salah loh, matahari ya selain memang ada mengandung vitamin D, itu juga memberikan terapi psikologis. Jadi ada terapi cahaya untuk orang yang mengalami depresi. Orang yang mengalami depresi itu seringkali tidak mau keluar rumah. Bangun dari tempat tidur aja ogah, mager kata anak sekarang. Nah, dengan terapi cahaya, termasuk dengan matahari, itu bisa mengubah suasana hati. Nah, itu termasuk menyenangkan. Ya. Lalu kemudian self-forgiveness, itu memaafkan diri sendiri. Kalau tadi kita sempat bahas tentang bagaimana menargetkan parenting kita ya, kita harusnya sebaiknya menargetkan diri secara realistis. Nah, kalau toh kita misalnya tidak mampu melakukan sesuatu, yuk kita maafkan diri kita sendiri. Enggak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang anak-anak kita tidak seperti apa yang kita inginkan, diri kita pun merasa bersalah melakukan sesuatu pada anak kita, atau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang anak-anak inginkan. Kita maafkan diri kita. Begitu cara mencintai diri, termasuk memaafkan orang lain, memaafkan anak kita. Lalu juga fleksibel, nggak perfeksionis. Artinya apa sih? Kita selalu menyiapkan plan A, plan B. Ya, jadi kalau tidak berhasil ini, yuk plan B-nya apa kita bahas. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bersikap lembut pada diri kita sendiri, menerima kita tidak mengkritik terlalu tajam pada diri sendiri, nggak nyakiti diri, justru mengapresiasi diri kita. Oh ya, jadi dalam satu hari itu apa ya hal baik yang aku lakukan gitu untuk anakku, untuk suamiku, untuk istriku, dan itu diucapkan. Ini yang dimaksud dengan afirmasi positif, bersyukur ya, atau bisa juga ditulis tuh kalau dalam psikologi ada journaling. Nah ini hal-hal yang bisa kita lakukan. Mama, papa, bapak, ibu bisa lakukan 1-2 hal saja. Ini beberapa ya, saya berikan beberapa contoh supaya bapak ibu bisa memilih, nggak harus semua-muanya gitu. Jadi juga bisa dicek saya sudah melakukan yang mana ya gitu. Nah artinya kalau bapak dan ibu, mama, papa sudah melakukan beberapa hal di sini, itu artinya juga sudah melakukan self love ya, mencintai diri sendiri. Lalu kemudian apa lagi? Ini penting sekali bapak dan ibu, ayah, mama, papa. Seringkali burnout itu, stres dan burnout itu terjadi justru karena kita tidak bisa membagi waktu dengan baik atau tidak memahami bagaimana menerapkan manajemen waktu yang baik. Rasanya semuanya numpuk dan bikin stres. Kerjaan itu begitu banyak dan kalau buat ibu-ibu nih yang di rumah ya, aduh kayaknya nggak ada habisnya deh 24 jam gitu ya. Oke, ya beneran memang begitu. Tapi yuk kita buat skala prioritas. Kita identifikasi kerjaannya apa sih dalam satu hari itu. Kalau hari Senin apa, Selasa apa, kita boleh tuliskan loh. Lalu mana yang kita prioritaskan. Kita bikin skala prioritas. Jadi yang bikin kita stres itu, aduh mesti ngerjain yang mana sih? Nah kita jadwalkan. Dan kita sadari kita bukan super mom, jadi nggak apa-apa gitu. Ini nggak harus dikerjakan sekarang. Jadi kalau dalam manajemen waktu itu ada skala prioritas. Kalau mungkin bapak dan ibu juga sudah belajar tentang manajemen waktu, skala prioritas biasanya dibandingkan berdasarkan pertimbangan penting atau tidaknya, mendesak atau tidaknya. Ini penting nggak ya? Oh iya penting. Oh berarti harus sekarang nggak sih ngelakuinnya? Gitu ya. Jadi kita tidak harus jadi super mom atau super dad untuk melakukan semua hal dalam satu waktu. Nah, ini yang penting kita lakukan manajemen waktu. Nah, yang di paling bawah adalah delegasi. Nggak semua juga kita lakukan sendiri.
Nah, kalau kita punya ART, alhamdulillah. Kalau ada babysitter, alhamdulillah. Kalau ada suami yang ikut bantu, ya suami dan istri saling membantu, tentu sangat bersyukur. Nah, ini yang namanya delegasi. Jadi, yang bikin burnout dan stres itu adalah kalau kita berkeinginan atau dituntut untuk menyelesaikannya semuanya sendiri. Penting juga kita mencari orang-orang yang bisa membantu kita dengan delegasi. Nah, kaitannya dengan delegasi, penting sekali ini Mama Papa kita ajarkan anak-anak kita tentang keterampilan hidup. Banyak orang tua mungkin yang mengatakan, aduh gue dulu udah susah, ngapain juga anak gue diajarin susah. Enggak, ngajarin life skill itu bukan berarti ngajarin susah. Tapi juga ini penting untuk kita nanti bisa mendelegasikan. Selain memang ngajarin mereka untuk mandiri, kita juga akan terbantu. Enggak selalu anak sampai sudah SMP gitu, pasti dibangunin terus setiap hari. Masih disiapin bukunya setiap hari. Ya. Nggak mau nyapu kamarnya. Nah, ini yang bisa membantu kita supaya kita nggak burn out atau stres dalam parenting ini ya. Kita sesuaikan, dia diberikan tugas sesuai umurnya, ya sesuai tinggi badannya, udah bisa cuci piring belum? Dimulai dari barang-barang pribadi, bahkan dari kecil tuh, dari 3 tahun pun, ayo diberesin yuk mainannya yuk, gitu ya. Terus kemudian kita mulai dari yang paling mudah yang bisa dia lakukan, dimulai dari kamar sendiri, kemudian berbagi tugas dengan anggota keluarga yang lain, tapi juga tetap mempertimbangkan hal-hal darurat ya, hal-hal yang mungkin berbahaya, jangan sampai anak juga dibebani dengan tugas-tugas yang mungkin belum mampu dia lakukan. Tapi ini penting sekali terkait dengan parental burnout. Karena justru inilah nanti yang bisa membantu termasuk support system. Ya, nah kita akan lanjutkan dengan support system. Support system ini adalah orang-orang di sekitar kita yang membantu kita, orang-orang yang kita sayangi dan juga menyayangi kita. Pastikan itu kita miliki. Cari kalau nggak ada. Aduh, suami saya mah boro-boro bantuin gitu misalnya. Ya udah yuk kita cari yang lain untuk bisa membantu gitu maksudnya ya. Jadi mungkin ada kesibukan suami yang mungkin tidak terelakkan gitu ya dalam 1-2 hari yang sangat sibuk. Ya sudah kita pertimbangkan gitu. Dan orang-orang di sekitar kita ini penting sekali khususnya adalah dalam hal bagaimana membuat kita tenang. Bukan hanya bantuin secara fisik dan sosial, tapi juga bikin emosional kita lebih tenang gitu. Ya udah nggak apa-apa. Setidaknya begini. Kalau tadi saya memberikan contoh ya, siapa yang berisiko mengalami parental burnout ini salah satunya kalau Bapak dan Ibu, Mama Papa ingat, yaitu pribadi yang tidak banyak mendapatkan apresiasi. Nah, setidaknya kalau toh orang-orang di sekitar kita tidak memberikan apresiasi atau diri kita sendiri tidak memberikan apresiasi pada orang-orang terdekat, maka setidaknya adalah memaklumi. Jadi misalnya, aduh aku nggak sempat nyuci piring nih, yowis nggak apa-apa gitu ya. Jangan salah ya, seorang ibu misalnya dengar suaminya ngomong yowis nggak apa-apa itu seneng banget loh, dimaklumin gitu loh ya. Nah setidaknya support system tuh bentuknya seperti itu. Diusahakan untuk tetap keep connecting ya, tetap berinteraksi ya, jangan sampai tadi kebablasan sampai depresi. Karena kalau depresi itu sudah menarik diri maka akan berisiko mengalami masalah kejiwaan. Jadi usahakan walaupun kita udah stres banget, aduh udah sedih banget, udah lunglai banget, setidaknya kita WA, kita japri sahabat kita gitu. Aduh gue lebih bete banget nih gitu ya, misalnya seperti itu. Dan jika perlu kita support system termasuk adalah ke profesional ya. Nah, itu tadi ada 6 hal yang sudah kita bahas bagaimana mengatasi parental burnout ini. Lalu saya tambahkan lagi nih di sini masih ada beberapa hal yang juga bisa kita lakukan ya. Jangan lupa kalau emang perlu curhat gitu ke orang yang terpilih ya, yang kita pilih yang bisa ngertiin kita. Dan kalau memang kita nggak mampu, kita sampaikan, aduh kalau yang ini aku nggak bisa ngerjain deh Ma, Pa gitu ya. Bisa dibantu nggak gitu. Dan usahakan fisik, psikis, sosial, spiritual itu seimbang ya. Kita nggak kerja terus secara fisik ya. Tapi memang kita harus istirahat, kita perlu berinteraksi dengan orang lain, kita perlu beribadah gitu.
Dan juga jangan menuntut diri kita, aduh pokoknya saya harus gini, pokoknya anak saya harus begini gitu. Nah, ini yang sempat saya bahas juga di depan tadi ya. Bagaimana mengevaluasi diri. Dan yang terakhir, kalau kita sudah berada di titik yang paling sulit, kita sudah mengalami hal-hal, gejala-gejala yang kita bahas di awal tadi, yuk cari bantuan profesional. Silakan datang psikolog atau psikiater yang terdekat. Sekarang ini sudah banyak sekali tenaga medis dan juga tenaga kesehatan mental yang ada di puskesmas. Demikian Mama Papa, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa diskusikan sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah super sekali Bu Anissa untuk materinya. Dan benar banget tadi akibat dari parental burnout itu memang sangat luar biasa ya. Beda hal dengan job burnout. Kalau untuk job burnout mungkin kalau kita sudah levelnya burnout, mungkin kita bisa resign dari pekerjaan itu. Tapi kalau untuk parental burnout kayaknya nggak mungkin juga kan kita resign jadi orang tua. Betul. Jadi memang perlu adanya. Jadi memang perlu adanya support system juga yang mendukung gitu agar tidak terjadinya parental burnout. Dan untuk selanjutnya mungkin akan ada sesi tanya jawab, bisa angkat tangan ataupun bisa juga tulis di kolom komentar. Dan aku ingetin lagi, akan ada penanya terbaik yang akan dipilih satu orang. Ayo mungkin ada yang mau nanya, bisa angkat tangan. Itu sudah ada yang raise hand. Adi Ayah Nazril ya? Ya Bapak Adi bisa. Ya silakan Bapak Adi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Materinya, terima kasih Bu. Materinya sangat bagus ya. Manajemen stres ya. Jadi gini Bu, saya orang tua Nazril Ramadan Ahmadi kelas 6. Salah satu mungkin dari sekian orang tua yang mengalami yang disebut tadi apa burnout atau lelah. Sudah di titik nol gitu ya, stresnya di titik nol. Kadang memang kita bingung juga, cuman memang kembali lagi yang Ibu sampaikan tadi bahwa kita harus bisa self care ya, memaafkan diri sendiri ya. Namun, halo? Ya, silakan Pak. Halo, ya. Ya. Namun tentunya ini kan pertanyaannya adalah kan apakah kita itu harus selamanya seperti itu? Nah, artinya banyak apa namanya stakeholder atau banyak kepentingan yang harusnya dilibatkan di sini. Apalagi sekarang perkembangan teknologi ini kan makin hari makin cepat, ya kan? Apalagi sekarang dikenal dengan 4.0 atau ya 5.0 gitu kan. Ini makin cepat dan kalau kita tidak bekerja bersama-sama maka memang kedepannya saya pikir bukan stres lagi, mungkin kita bisa mati pelan-pelan semua orang tua ini, ya kan? Nah, pertanyaan saya, kita sebagai insan pendidik ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, kami sebagai orang tua yang mendidik secara tidak langsung, mungkin kalau guru langsung di sekolah, pertanyaan saya kira-kira strategi apa yang mungkin dilakukan oleh guru atau pendidik ataukah insan-insan pendidik kita Indonesia ini untuk bisa merubah ataukah paling tidak materi ataukah sistem yang diterapkan kepada anak-anak kita terutama yang SD, karena ini kan menjadi fondasi agar mereka itu paling tidak mengurangi stres pada orang tuanya ya. Kayak sekarang nih Bu, kita tidak bisa hindari karena saya contoh saya di kantor, saya tidak bisa lihat anak saya di rumah itu mereka lagi ngapain, main HP atau seperti apakah. Begitu sampai di rumah, anak Nazril PR sudah selesai nak, sudah Papa. Begitu saya tanya mana bukunya nak, dia bingung yang mana halaman berapa. Nah jadi pertanyaan pokok saya adalah kira-kira strategi apa yang harus dirubah atau dilakukan oleh insan pendidik kita, apakah dari undang-undangnya kah atau seperti apa sehingga paling tidak mengurangi daripada burnout terhadap kita orang tua ini ya. Demikian Ibu, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. Bu Anissa. Baik, terima kasih Ibu Nadia. Terima kasih Bapak Adi, ayahnya Nazril ya. Ya, saya bisa memahami bagaimana rasanya ya bapak-bapak pulang kantor
bertanya ke anaknya, mana PR-nya, udah dikerjain apa belum gitu ya. Dan kalau misalnya anaknya belum ngerjain gitu, atau mungkin berbelit-belit jawabnya dan sebagainya, itu bikin tambah stres ya. Ini anak gimana sih gitu, karena kita pengennya orang tua itu anak jadi manis gitu kan, anak itu ngerjain semua PR, lalu ditanya itu menjawab baik-baik, ini ayah Azril sudah ngerjain, sudah beres semuanya gitu. Emang semua anak begitu? Enggak ya. Ada saat nakal-nakalnya anak juga gitu. Tapi sebagai orang tua sangat masuk akal jika kita menginginkan anak kita mengerjakan semua tugas dengan baik-baik saja. Kalau yang pertama pertanyaan Pak Adi tadi, gimana nih insan pendidikan, bagaimana nih sistem pendidikan? Wah, tentu itu bukan kapasitas saya ya. Gimana nih tentang kurikulum? Sekali lagi tentu itu bukan kapasitas saya. Yang bisa kita lakukan kalau sebagai orang tua adalah penting sekali bahwa dalam proses belajar anak, proses kita mengasuh anak adalah emotional experience, yaitu pengalaman emosi. Anak itu bisa belajar, bisa nurut, bisa ngertiin orang tuanya, ngertiin gurunya kalau proses belajar itu menyangkut emotional experience. Jadi apa sih? Tersentuh perasaannya. Jadi anak itu mengalami emosi-emosi positif pada saat belajar, termasuk pada saat ditanya oleh orang tuanya atau gurunya. Jadi justru pertanyaannya, Pak, kalau pulang kantor, jangan mana PR-nya. Udah dikerjain atau belum? Tanyain dulu perasaannya. Jadi ada emotional touch, ada personal touch. Jadi gimana, Nak? Seneng nggak hari ini? Tadi sekolahnya seperti apa? Ada yang bikin jengkel nggak, Nak? Atau ada yang senang? Tadi paling senang sama guru siapa? Nah, baru tuh kalau anak sudah merasa nyaman, oh jadi tadi Ibu Nadia ngasih PR ini, coba dilihat yuk. Belum selesai, ayo dilanjutin gitu ya. Ini terkait dengan tuntutan loh ya. Oh ya, namanya parental burnout itu, yang bisa ngalamin burnout bukan hanya orang tua loh, anak pun bisa. Dapatnya dari mana? Kalau tadi kan kita bahas adanya ketidakseimbangan antara tekanan dan sumber daya. Anak pun bisa mengalami tekanan itu. Dan yang paling banyak keluhan yang disampaikan kepada anak adalah, Mama Papa mah kalau ketemu cuma nanya PR-nya udah kerjain atau belum. Nggak pernah nanya perasaanku gimana. Nah, ini penting ya, emotional experience. Perasaan emosi positif itu yang didapat dari orang tuanya. Jadi kalau toh anak itu belum ngerjain, dia merasa nyaman aja cerita sama papanya, pun nanti juga akan dia kerjakan dengan senang hati setelah ini. Dan ini juga mencegah kebohongan anak, karena atas tekanan orang tua. Itu yang paling penting supaya kita nggak burn out. Jadi anaknya nyaman, kita pun juga nyaman, pun juga ketika menghadapi kesalahan anak. Jadi kita itu tertekan tuh karena kita nggak suka anak kita salah. Anak kita nggak seperti ekspektasi kita. Gitu. Nah, kalau yang tadi sistem pendidikan ini mudah-mudahan sih ya bisa terakomodasi keinginan orang tua ya. Saya sudah lama nih, kalau anak saya sekarang sudah umur 28, jadi kalau SD-nya udah zaman dulu banget, saya sudah tidak mengupdate bagaimana pelajaran di SD ya, yang katanya juga masih seberat dulu juga gitu. Yang ini yang mungkin juga bukan hanya beban orang tua, guru pun juga pasti terbebani mengatur bagaimana proses pembelajaran itu. Mudah-mudahan juga ada perbaikan nantinya dalam sistem pendidikan kita supaya anak-anak juga merasa ringan, orang tua pun demikian. Begitu Bapak Adi, mudah-mudahan bisa menjawab, dan Ibu Nadia saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada yang dari kolom chat ya, Bu Anissa ya. Baik. Mungkin aku bacakan saja. Dari Ibu Aryati, saya punya ponakan meningkat remaja. Kalau untuk ibadah dan bantu ibunya susah, sampai ibunya marah-marah, tidak bisa menahan emosinya sampai keluar rumah seperti orang kesurupan. Apakah kejiwaannya terganggu dan apakah berpengaruh buruk untuk anaknya melihat ibunya seperti itu?
Baik, terima kasih Ibu Nadia dan juga terima kasih Ibu Aryati atas pertanyaannya ya. Ya, ini kan masalah pengelolaan emosi ya, anger management. Jadi ada kondisi yang memicu, yang menjadi trigger seseorang kemudian menjadi emosional. Salah satu yang menjadi pemicu kemarahan ibu ini adalah anak yang tidak patuh. Ini masalah kedisiplinan. Jadi sebetulnya kedisiplinan itu dimulai dari rutinitas sehari-hari, dari sejak awal. Tadi ya dimulai dari life skill tadi, dimulai dari dirinya sendiri, dari kamar sendiri dan sebagainya. Termasuk tuh bagaimana anak sholat dan juga tadi ya beribadah dan bantu ibu. Jadi kalau memang yang diceritakan Bu Aryati ini memang sudah terlihat ada risiko ya, risiko yang ke arah masalah kejiwaan. Kalau dalam cerita ini ya, tentu saja untuk mendiagnosis perlu pemeriksaan. Tapi kalau dari cerita ini memang ada kemungkinan mengarah ke sana. Jadi kalau sampai dia sampai seperti terlihat kesurupan, harus teriak-teriak keluar rumah, tentu kan banyak orang tua yang kesal ya, anaknya yang nggak mau sholat, nggak mau bantu, pasti banyak. Tapi kalau sampai teriak-teriak kan tidak semuanya demikian. Jadi kalau ini sampai keluar rumah, ini memang ada risiko ya. Dan kalau ditanya apakah ini bisa berdampak buruk pada anaknya, bisa kalau anaknya tidak dibantu nih untuk menetralisir. Jadi maksudnya adalah harus ada orang lain yang bisa menenangkan anak. Supaya anak juga bisa ngerti kenapa ibunya seperti itu. Dan it's okay, ibunya sedang emosi, bukan berarti ibumu adalah sedang membenci kamu. Gitu. Nah ini harus ada yang memberikan edukasi kepada anak supaya nggak semata-mata atas penglihatannya saja kemudian dia persepsikan sendiri. Atau bahkan bukan hanya mempersepsikan, lalu dia akan menjadi peniru. Menduplikasi perilaku ibunya bahwa, oh kalau lagi marah, itu caranya adalah teriak-teriak dan keluar rumah. Nah, ketika dia mengikuti perilaku ibunya, maka dia pun juga berisiko pada kondisi mental yang mungkin berbahaya. Jadi tidak bisa saya katakan, oh ya pasti berdampak buruk pada anaknya, gitu. Bisa iya, tapi bisa juga terselamatkan kalau ada pihak lain yang bisa menenangkan, bisa memberikan penjelasan, dan juga termasuk menenangkan ibunya, bisa mengontrol emosi anak supaya juga tidak melakukan duplikasi atau peniruan terhadap apa yang dilakukan ibunya. Jadi anak itu mengalami proses belajar di otak itu ada rumus jika dan maka. Rumusnya seperti itu tuh di otak yang terekam. Jadi kalau yang dilihat itu jika terjadi seperti ini, maka lakukanlah ini, maka itu terus yang akan dibawa sampai di usia berapapun. Jadi kalau dia melihat ibunya marah seperti itu sama, kalau ibu marah itu mukul, maka anak pun belajar begitu. Oh, kalau kita marah, itu kita boleh mukul gitu. Nah, itu yang akan dilakukan. Jadi seperti itu ya siapa tadi? Ibu Aryati ya. Jadi memang berisiko saya kira kalau ada pihak keluarga yang bisa mengantarkan ke tenaga profesional, ke psikolog, ibunya itu lebih baik dan juga ada yang jagain anaknya, mengelola kondisi anak. Begitu Ibu Nadia? Jadi kemungkinan juga inner child anaknya bisa terluka juga ya Ibu Anissa ya? Iya, itu yang kalau kita sekarang ini banyak ya istilah inner child sedang dikenal masyarakat. Nah, itulah yang dimaksud kejadian di masa kecil yang kemudian terekam yang akan dibawa ke masa dewasa. Yang kemudian diduplikasi yang itu sudah terekam di otaknya, maka nanti kalau dia jadi ibu bisa jadi ya, bukan berarti selalu loh ya, bisa jadi dia melakukan hal yang sama kepada anaknya. Seperti itu Ibu Nadia. Baik, terima kasih Ibu Anissa. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mama Cindy Asmiko ya. Mungkin bisa di-unmute untuk ya, terima kasih Bu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Anissa. Ini benar-benar pengalaman yang berarti banget buat saya. Oke, langsung ke pertanyaannya. Sebetulnya ada 2 pertanyaan. Namun pertanyaan pertama tadi sudah terjawab bahwa anak pun
dapat mengalami burnout. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, saya ini adalah seorang ibu dari 2 anak. Anak saya yang pertama itu usia 12 tahun dan dia adalah penyandang mental retardasi. Anak saya yang kedua kelas 2 SD sekarang, dan saya nggak tahu ini adalah burnout atau tidak, tapi mungkin saya banyak sekali menaruh harapan yang besar sekali kepada anak saya yang kedua ini. Nah, jadi separah semalam itu belajar matematika, itu dia nggak agak sulit gitu ya, itu saya sampai nangis. Kayak saya merasa, kan anak saya yang pertama udah kayak gini gitu ya, saya mau anak saya yang kedua ya nggak gini dong gitu, harus kalau bisa paling gitu. Nah, sementara saya pernah nonton kelas parentingnya Ibu Eli Risman Musa, kita tahu semua bahwa yang ditinggalkan seorang ibu adalah orang tua itu adalah tadi sudah dibilang juga sama Bu Anissa bahwa kenangan dan kebiasaan ya. Nah, saya takut banget bahwa ini tuh akhirnya buat dia jadi entah kesayangnya kayak kecewa, atau mungkin saya pun juga sebagai seorang ibu masih jauh dari sempurna, tapi saya berharap dia sempurna gitu, karena saya takut banget yang abangnya ini pokoknya intinya saya kayak ada trauma gitu loh Bu, atau malah apa dia jadi nggak suka sama abangnya gitu, itu yang saya takutin banget. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah saya salah kalau saya menaruh ekspektasi tinggi terhadap anak saya yang kedua karena efek trauma saya pada anak saya yang pertama? Lalu yang kedua, kalau memang salah, apa yang harus saya lakukan? Karena saya tuh kayak tadi gitu ya, suka kayak ngerasa kurang aja terus, maksudnya ini kayaknya harus lebih lagi deh. Tapi alhamdulillah kalau dari support system, dari apresiasi, dari afirmasi positif sekitar saya, alhamdulillah mereka keluarga, terutama circle ring satu saya gitu ya, itu alhamdulillah semuanya positif. Saya punya sahabat-sahabat, saya punya teman-teman, bahkan teman-teman orang tua murid juga alhamdulillah kita berteman dengan baik gitu ya. Itu aja yang saya mau tanyakan. Saya takutnya malah jadi si anak ini yang adiknya ini yang burn out gitu karena saya gitu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cindy sudah berkenan untuk berbagi. Saya percaya kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Ibu Cindy tadi tidak mudah untuk bisa sampai dikeluarkan. Tentu ada effort, ada usaha yang cukup kuat untuk kemudian memutuskan menyampaikan cerita ini. Jadi saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ya sudah berkenan untuk berbagi cerita. Karena saya yakin Bapak dan Ibu, Mama Papa di sini pun mendapatkan pembelajaran. Hal baik ya yang bisa diterima oleh Bapak Ibu di sini. Ya, saya ingin memeluk Ibu Cindy. Tentu tidak mudah ya, tidak mudah menghadapi kondisi yang cukup berat ya, memiliki putra yang pertama dengan masalah mental ya. Kemudian apakah Ibu Cindy salah jika menginginkan anak kedua itu adalah yang terbaik? Tidak salah Ibu, tidak salah. Normally itu sangat masuk akal dan sangat manusiawi, sangat manusiawi. Karena sekian tahun Ibu ngerasain gak nyamannya punya anak pertama yang seperti itu. Tentu punya cita-cita anak yang kedua nanti harus yang terbaik. Jadi keinginan Ibu itu bukanlah hal yang salah. Itu manusiawi. Hanya saja mungkin yang kemudian dipertanyakan oleh Ibu adalah, lalu ketika kita menuntut anak kita yang kedua seperti itu, anak saya yang kedua ini merasakan seperti apa? Jangan-jangan nanti malah dia yang burn out. Nah, berarti kalau tadi kita melihat ada gejala itu ada di pikiran, ada di emosi dan perilaku ya, maka memang kita perlu mengelola perilaku kita. Tapi untuk mengelola perilaku diawali dengan mengelola pikiran kita.
Jadi memang ada persepsi-persepsi yang perlu diubah. Bahwa sebetulnya nggak apa-apa anak tidak menjadi yang terbaik. Ini yang perlu diubah. Bahwa keinginan punya anak terbaik, iya. Tapi nggak apa-apa kalau kita temukan anak kita tidak menjadi yang terbaik. Gitu. Kemudian apakah ini nanti juga berdampak secara emosional, anaknya nanti jadi nggak suka sama saya, gitu ya? Itu pun juga kekhawatiran yang manusiawi. Terus, apakah terlambat? Tidak. Ya, tidak ada kata terlambat. Jadi, kalau toh kemarin beberapa tahun terakhir ini Ibu Cindy merasa melakukan sesuatu yang sepertinya menuntut anak kedua untuk terbaik, itu semua bisa dikoreksi. Koreksinya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan emotional experience, memberikan emosi positif, pengalaman emosi positif. Jadi kalau tadi juga mempertanyakan tentang diri sendiri, maka yang dilakukan adalah kebetulan support system mendukung, wah itu luar biasa. Yang mungkin perlu dilakukan adalah self forgiveness. Itu langkah pertamanya. Bahwa yang kemarin-kemarin itu nggak apa-apa. Itu wajar kok, itu manusiawi kok. Tapi kemudian kalau khawatir itu berdampak, ya, berdampak pada anak kedua terhadap psikologisnya, yang pertama adalah memaafkan diri sendiri dulu, self forgiveness. Jadi kalau kemarin saya terlalu menuntut anak saya, itu nggak apa-apa karena kondisi sebelumnya saya merasa tidak nyaman dengan kondisi anak pertama. Itu nggak apa-apa, diterima aja. Jadi bahwa saya merasa, aduh saya itu capek, saya itu malu, itu mungkin ya. Wah ini kalau tadi Ibu Nadia memperkenalkan saya juga sebagai tim khusus di Indonesia Care for Rare Disease. Di sini juga tadi hadir Ibu Winanda, itu adalah founder dari IC4RD. Itu adalah organisasi di mana tempat orang tua atau juga tim-tim khusus yang berkumpul, ya, di mana orang tua ini memiliki anak berkebutuhan khusus, bahkan berpenyakit langka. Nah, di sini banyak berbagi. Nah, saya salah satu yang juga ikut mengedukasi, memberikan motivasi kepada orang tuanya. Jadi Ibu Cindy nggak sendiri. Banyak yang mengalami itu, dan itu adalah normal. Dan kita nggak perlu merasa bersalah berlebihan karena perasaan itu. Jadi perasaan kita malu, iya awalnya memang malu. Punya anak retardasi mental. Aduh kecewa, iya nggak apa-apa, diterima. Kalau kita sudah bisa menerima itu, bahwa iya, maka nanti tuntutan ke anak kedua itu lebih ringan, Ibu. Kita menjadi automatically bisa memahami anak kedua pun ya nggak apa-apa, seperti anak-anak normal, nggak harus yang paling top, paling tinggi, paling hebat. Maka tuntutan itu akan berkurang dengan sendirinya, justru diawali dengan memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan diri sendiri ketika merasa tidak nyaman. Jadi nggak apa-apa ketika kita punya ABK, anak berkebutuhan khusus itu, kita sedih itu ya memang iya gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi pertama kita memaafkan diri sendiri dulu, kemudian menerima perasaan bahwa kita kecewa dengan anak pertama itu ya dalam hati, kita nggak apa-apa. Kemudian nanti perlakuan kita ke anak kedua otomatis itu akan bisa mengurangi ekspektasi. Tadi yang kita bahas tentang SMART tadi. Ya. Kita tidak mengharuskan diri kita, juga kita tidak mengharuskan anak kita. Jadi tidak terlambat kok Bu, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau untuk proses memperbaikinya adalah dengan memberikan pengalaman positif secara emosional. Ibu boleh juga meminta maaf kepada anak kedua. Ditanya dulu. Ya. Nah, yang ya, kamu, ya, silakan Ibu. Ya, itu tadi maksudnya, jadi akhirnya semalam itu karena udah sering kejadian kayak gitu, saya kan selalu again minta maaf gitu ya. Terus dia dengan polosnya jawab, kebetulan kan dia panggil saya Bu E. Bu E tuh minta maaf terus, nanti besok Kian dimarahin lagi. Dimarah lagi. Saya yang, ya udah oke. Gue janji ini terakhir, nggak besok-besok nggak gitu lagi. Tapi terus saya nggak bisa tahan. Yang kemarin itu saya, karena saya nggak mau marah, akhirnya saya nangis karena dia nggak bisa ngerjain matematika. Jadi saya kayak itu tadi gitu, kayak antara ada rasa bersalah,
atau saya yang terlalu lebay, saya juga nggak tahu, atau makanya saya takut banget si anak ini jadi menyimpan apa istilahnya tuh Bu, kayak luka dari apa kayak inner child ya, terluka gitu ya, saya takut banget gitu. Tapi semoga sih tidak, mudah-mudahan. Iya, insya Allah tidak. Kalau apalagi Ibu sudah menyadari, jadi banyak orang yang saat ini mengalami masalah dengan inner child-nya dulu, itu ya karena orang tuanya dulu juga nggak tahu. Nah, di titik ini kan Ibu menyadari bahwa ada yang dikhawatirkan tentang itu. Artinya pasti ada upaya dari Ibu untuk memperbaiki diri, dan itu luar biasa. Mungkin satu hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada Ibu Cindy adalah bertanya kepada anak kedua, "Nak, apa yang kamu inginkan dari Bu E? Kamu pengennya Bu E melakukan apa?" Nah, itu tanyakan. Artinya biar keluar tuh. Jadi kalau yang namanya inner child yang terluka ketika sampai dewasa, itu adalah ketika dia punya unek-unek nggak pernah nyampe ke orang yang dimaksud. Nah, beri kesempatan sekarang supaya nggak tersimpan di memorinya. Aku tuh nggak suka Bu E itu begini, aku tuh nggak suka. Beri kesempatan itu. Nak, kamu pengennya Bu E ngapain? Nak, kamu pengennya Bu E ngomong apa sama kamu? Banyak sekali kasus ibu inner child itu ya yang terluka. Orang sudah umur 40 tahun, yang kemudian dia dulu terluka karena ibunya atau bapaknya, menyampaikan pada saat konsultasi, kesal sama ibu dan bapaknya, hanya karena orang tuanya nggak pernah minta maaf sama dia. Aku cuma pengen dengar mamaku tuh ngomong maaf. Seumur-umur aku nggak dengar, sekarang mamaku sudah meninggal. Aku cuma pengen dengar itu dari mulut mamaku. Gitu. Nah, bayangin itu dibawa sampai umur 40 tahun. Nah, apapun itu. Mungkin kalau Ibu Cindy sudah sering beberapa kali minta maaf, artinya mungkin bukan kalimat itu yang diinginkan oleh anak. Nah, tanyakan. Kita nggak pernah tahu apa sih yang diinginkan anak. Tanyakan kepada anak, ya. Nah, kamu ingin Bu E ngomong apa? Kamu ingin Bu E melakukan apa? Gitu. Seperti itu Bu Cindy, boleh dicoba. Terima kasih. Makasih banget Ibu Anissa. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Ibu Anissa dan Bu Cindy. Pelajaran juga nih buat aku, kebetulan anak aku juga Kirana ABK. Aku tahu sih rasanya kayak gimana. Aku pun juga sempat berekspektasi jika aku punya anak nanti harus lebih dari aku. Tapi qadarullah anak aku ABK, jadi benar-benar aku turunin ekspektasi aku seturun-turunnya. Tapi gimana pun juga aku akan kasih yang terbaik untuk Kirana, walaupun Kirana balas aku dengan semampunya, tapi itu nggak apa-apa. Memang udah mampunya dia seperti itu. Dan mungkin Ibu Anissa terakhir ya, ada tanya jawab terakhir. Ini Mama Davina mau bertanya kah? Karena dari tadi angkat tangan. Mama Davina? Enggak, Bu. Oh, halo. Enggak, kayaknya kepencet saya, mohon maaf. Oh, ya udah. Mungkin ada yang mau bertanya untuk terakhir kalinya nih sebelum kita tutup. Ada yang mau bertanya, mungkin bisa open mic langsung aja ya. Siapa yang mau bertanya? Atau mungkin mau ngomongin unek-unek juga nggak apa-apa. Ayo, ada tidak? Karena waktu terus berjalan. Mister mau bertanya? Nggak ada pertanyaan. Wah, super sekali ini Bu Anissa. kasih. Pengen banget ketemu face to face ya. Ayo, kapan-kapan saya datang ya. Datang ke SD Muhammadiyah. Iya, dengan senang hati mau ketemu. Terima kasih Pak Kamil Aksan. Nanti kapan-kapan berkunjung ya Ibu Nadia ya. Ya, siap Bu Anissa. Baik, nanti karena ini sudah nggak ada yang mau bertanya lagi ya Ibu Anissa, ya mungkin kita pilih saja ya satu penanya terbaik mungkin yang tadi bisa dibantu Ibu Anissa. Ibu Cindy. Ibu Cindy, baik. Nanti untuk Ibu Cindy akan ada hadiah dari kita, nanti mungkin japri aku juga bisa ya. Dan untuk peserta yang lain, di kolom komentar itu ada link Giveform.
yang harus diisi untuk mendapatkan sertifikat. Jadi mohon diisi ya sebelum meninggalkan ruang Zoom ini. Nanti mungkin bisa diklik. Dan juga di sini mungkin kita berfoto terlebih dahulu ya sebelum selesai. Mungkin yang kameranya masih ditutup bisa dibuka-bukain dulu ya. Ya, sudah Bu Ai? Oke, ini udah semuanya open kamera belum? Belum ada nih. Belum semuanya. Ayo, mungkin bisa dibuka dulu kameranya masing-masing. Ayo. Ayo Bapak Ibu guru juga nggak apa-apa dibuka aja kameranya ya. Oke, mungkin segini aja. Oke, Bu Aida. Sudah belum? 1, 2, 3. Oke, tahan ya. Sudah Bu Aida? Kotak pertama sudah selesai. Untuk kotak berikutnya mungkin 1, 2, 3. Sudah, lanjut ke kotak ketiga ya, terakhir ya? Terakhir, oke. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai? Sudah selesai, baik. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak kepada Ibu Anissa, kepada Mother Hope Indonesia karena sudah berkontribusi untuk dana kita. Semoga menjadi amal jariah ya untuk Ibu Anissa dan juga untuk Mother Hope Indonesia. Amin. Dan untuk lebih lanjutnya, jika memang ada kondisi parenting burnout kayak yang tadi dijelaskan, jika memang perlu bantuan profesional, sekarang sudah tersedia juga di Puskesmas, bisa juga pakai BPJS. Jadi jangan khawatir psikolog, psikiater itu mahal, enggak. Karena sekarang bisa pakai BPJS. Mungkin itu aja Bu Anissa, terima kasih banyak untuk waktunya. Ya, mungkin untuk orang tua murid, saya infokan kembali sebelum leave dari Zoom meeting-nya, bisa diisi dulu ya untuk absensinya. Ya, itu aja mungkin, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.